Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ilham dan teman-teman semua. Aku Fiana Dwi dari AMT kelas D. Di sini mau mempraktekkan bagaimana sih cara untuk penggunaan aplikasi Odoo untuk di bagian keuangan, di bagian accounting pada laporan keuangan dari UMKM yang sudah saya kunjungi begitu. UMKM-nya sendiri aku pilih penjual telur gulung di depan UPN kebetulan yang memiliki data keuangan sebagai berikut. Nah, nanti data-data ini akan kita aplikasikan di aplikasi Odoo. Kita bisa next move ke bagian accounting. Di sini nanti kita akan install di bagian accounting. Tampilannya sebelumnya kita akan membuat invoice. Yang mana kalau misalnya ada konsumen yang beli ke kita gitu, kita mau ngasih invoice-nya ke mereka bagaimana. Yang pertama kita lakukan, kita harus isi dulu company datanya. Ini kita isi karena UMKM-nya adalah telur gulung, maka kita isi telur gulung Mas Farizi, karena yang punya namanya Mas Farizi kebetulan. Oke, telur gulung Mas Farizi, addressnya kita di Jalan Rungkut. Lalu fontnya kita bisa isi misalnya oke, kita isi kayak gini dulu aja untuk company datanya. Apply. Oke, setelah company datanya sudah terisi, kita lanjut ke invoice layout. Kita bisa pilih invoice layout sesuai dengan keinginan deh. Ini bisa dirubah-rubah tipe-tipenya yang sebelah kanan ini. Ini aja deh, save. Oke, setelahnya kita create invoice. Nah, di bagian create invoice ini, di atasnya ada kode invoice, ini biarin aja. Customer-nya, siapa ya? Aku deh ya. Ceritanya saya mau beli telur gulung Mas Farisi. Yana, customer-nya Yana, individual. Save and close. Invoice date-nya kita buat hari ini, yaitu 27 Desember. Ini mepet banget ya sama deadline. Next, di produknya ya di penjelasan sebelumnya ini terdapat beberapa produk yang dimiliki oleh Mas Farizi, yaitu ada telur gulung biasa, telur gulung isian mie, telur gulung isian cireng, dan telur gulung isian sosis. Oke, kita ceritanya mau beli telur gulung biasa. Terus kuantitinya kita beli 10, harganya 1000. Teksnya nggak pakai teks ya. Next, kita beli telur gulung mie. Kuantitinya kita beli 3 aja. Ini kuantitinya 7. Ini juga harganya 1000. Teksnya kita nggak pakai. Boleh next, kita beli telur gulung sosis. Telur gulung sosis, kuantitinya beli 5 aja. Harganya juga 1000. Teksnya nggak usah.
Nah, ini karena kita beli kuantitinya ada 15 dan satuannya harganya 1.000, maka jumlahnya di sini ada 15.000. Setelah itu kita bisa confirm. Nah, di bagian jurnal items ini nanti udah kebagi nih debit kreditnya sesuai dengan ketentuan keuangan, yang mana kita bisa lihat di customer invoice di awal tadi. Kalau nah ini invoice-nya udah terbit nih. Kalau misalnya ada pembelian atas nama Viana, ini atas nama Viana sebesar 15.000 dan belum dibayar. Karena belum dibayar, maka kita lanjutkan invoice kita tadi yang masih belum dibayar ke register payment yang ini. Register payment-nya kita cash sebesar 15.000. Nah, ini nanti akan ada label in payment, yang mana di bagian awal customer invoice tadi, dia akan berubah statusnya ke in payment. Begitu seterusnya kalau misalnya kita bikin invoice kalau ada yang beli-beli lagi kayak gitu ya. Uh, di bagian customer invoice ini juga nanti kita bisa kirim ke konsumen kita, misalnya invoice-nya pembeliannya apa saja sih untuk sebagai data mungkin untuk konsumennya. Di sini kita bisa isi emailnya apa, misalnya nomornya berapa, kita kirim ke konsumen yang namanya Viana ini. Ini di bawah ini ada file invoice-nya PDF dengan layout yang tadi kita sudah pilih, subjeknya sudah ada nomor invoice-nya juga. Pokoknya kalau misalnya dari konsumennya sendiri mau menyimpan filing itu sudah terorganisir gitu. Tapi di sini kita nggak kirim dulu ya. Setelah itu, setelah invoice tuh jadi kayak ada konsumen yang mau beli ke kita itu bagaimana sih? Nah, sekarang kita dari sisi perusahaannya gitu, dari sisi telur gulung Mas Farizinya ini, kalau misalnya kita mau beli ke supplier, yang mana suppliernya adalah toko itu, gimana sih? Kita ada di bagian vendor dan kita akan bikin bill. Billnya, oke, di sini juga sama, ada kode bill, vendornya eh, Toko Jaya misalnya ya. Ini Toko Jaya, addressnya misal toko pembelian suppliernya Mas Faris ini di Mendokan Ayu. Dedeknya hari ini. Oke. Apa aja sih yang dibeli? Nah, apa aja yang dibelinya ini merujuk pada laporan keuangan yang sudah dihimpun dari Mas Alfarisi, penjual telur gulung, yaitu ada di bagian sini. Ini adalah barang-barang yang kita akan beli di Toko Jaya. Gimana kalau misalnya kita pakainya Odo? Nah, kita bisa nih tulis produknya di sini. Yang pertama itu kita beli telur. Kita beli telur sebanyak 5 kilo dengan harga per kilonya itu sebesar 27.000. Oke, ini kita terusin sampai semua bahan-bahan yang kita beli dimasukkan semua. Tulis dulu ya. Ini bihun, kuantitinya itu 2 renteng. Ini untuk satu hari. Ini nanti bisa disesuaikan aja sama kebutuhan.
Dosisnya ada 4 pack, di mana packnya ini 9.000. Selanjutnya ada cireng juga 3 pack. Ini disesuaikan aja sama bahan-bahan yang diperluin. Yang perlu dibeli ke supplier apa aja. Jadi lebih ke kulakannya apa aja sih gitu. Ini aku masukin dulu. Ini kita asumsikan semua barang-barang yang diperlukan ada di satu tempat, yaitu di Toko Jaya. Ini bensin untuk motor karena masnya juga berkeliling begitu. Rasa kita butuh satu pack di harga 6.500. Plastik juga satu pack. Gasnya 1 liter. Tusukannya 2 pack. Penyedapnya 1 bungkus. Di harga 5.000. Gasnya juga 1 di harga 20.000 biasanya. Ini semua teksnya kita hapus aja karena pembeliannya nggak pakai teks. Nah, ini totalnya di 314.000. Ini total dari semua kebutuhan gitu ya. Kita cek lagi ada telur, minyak, bihun, sosis, plastik, saus, tusukan, penyedap, gas, dan bensin motor. Kuantitinya oke, ini harga-harganya 36.000, 24.000, 30.000. Ini resep di dua kuantitinya. Oke, ini di sini harganya di 321.000 sesuai dengan total perharinya di 321.000. Setelah itu kita bisa confirm. Nah, ini juga sama di journal items-nya, ini sudah terbagi debit kreditnya. Sama juga seperti di bagian invoice, kita bisa, kalau di sini kita lihatnya di bagian journal entries. Nah, di sini udah ada nih yang bagian 321.000 vendor bills. Yang tadi ini di bagian invoice-nya. Selanjutnya kita lanjutin ke register payment. Pembayarannya cash. Oke, ini udah in payment.
Kita bisa lihat lagi di jurnal entries, ini semuanya sudah terpost. Oke, selanjutnya kita bisa lihat bagaimana sih pengaruh laba ruginya di bagian reporting dan di profit and loss. Nah, di sini kita udah ada yang tadi bagian cost revenue 321.000 dan operating income-nya ini merujuk pada jurnal-jurnal yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, sekian presentasi dan pemaparan video penggunaan Odoo untuk laporan keuangan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.